mereka bagus. Kita diliput loh oleh TV-nya, juga diundang ke parlemennya ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Hi, with me, Miss Tia, and welcome to Yari Primary Podcast. And today, this is our first episode. Hey, okay. Don't forget, I want to spell you or announce you about our jargon. Ya, kita punya jargon sendiri. Itu every story spark a dream. Yay! And today, untuk episode pertama ini, kita kedatangan narasumber, seorang sosok yang sangat kami banggakan, sangat kami teladani di Yari School. Mari kita sambut, tidak lama-lama kita persilakan kepada narasumber kita yang sangat hebat pada hari ini, yaitu Ibu Yustisia Katar. Yeay! Silahkan Ibu. Hai, good afternoon Ibu. Tentak Ibu. Aduh, udah belajar nih ya Bu. Berarti bisa terangkan Bu. Bisa. Tunggu giliran. Iya, siap. Oke, sebelumnya Miss Tia ucapkan terima kasih ya Bu udah bisa hadir di podcast Yari Primary ini. Dan ini episode pertama. Sungguh kebanggaan sekali bagi kami untuk bisa berbincang dengan Ibu, dengan ya kesibukan Ibu yang sungguh padat. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Miss Tia. Iya. Oke, everyone, kalau belum ada yang mengenali beliau, nah inilah beliau, Ibu Yustisia Katar. Beliau adalah founder dari Yari School, ibu kami di sekolah. Yang sehari-hari kami panggil dengan Ibu Esi. Oke. Tapi lebih nyamannya mestinya panggil Ibu Esi aja ya. Iya, oke. Nah, untuk kali ini Bu, podcast pertama kita kebetulan punya tema yang mana kita udah tahu Yari punya program student exchange ya Bu. Nah, saat ini akan ada persiapan ya Bu ya. Paling seminggu lagi ya Bu. Iya, kurang 6 hari. Kurang 6 hari lagi. Iya. Persiapan untuk ke pemberangkatan semua murid dan teacher pergi ke Finland. Dan orang tua juga. Oh iya, orang tua juga Bu? Ada. Oke. Nah gini Bu, jadi kita mau sharing juga sama teman-teman di rumah, sama pemirsa juga di rumah. Pengen tahu nih Bu, bagaimana awal cerita kita Yari School ini bisa kerjasama dengan satu partner sekolah di Finland. Yang sekarang ini yang masih kita partner itu Uimaharju School di Finlandia ya Bu. Ya. Nah, boleh Ibu kita cerita sedikit gimana sih awal mula kita bisa berpartner gitu Bu? Oke, Miss Tia, makasih ya. Selamat ya untuk podcast yang pertamanya ya. Semoga ini lanjut ya, dan Ibu juga ingin juga nanti kita podcast bareng, collab sama sama alumni ya. Boleh banget Ibu. Jadi pertanyaan Miss Tia tadi ya, itu mungkin Ibu mau jelaskan lagi dari awalnya. Dari kan Yari School punya dua partner school, yaitu dengan Jerman, yaitu Andre Gymnasium di Chemnitz ya, itu dekat Berlin. Itu yang pertama. Yang kedua itu Finland ya, partner school dengan dulu namanya Eno School, sekarang Uimaharju. Eno itu nama kotanya. Ya, jadi dulu kalau yang anaknya yang lebih kecil tuh di Eno School, yang SMP ke atas itu di Uimaharju. Jadi mulainya tuh gitu Miss Tia. Jadi kita beruntung sekali ya bahwa ini juga membuktikan untuk bekerja sama itu ya, itu yang paling utama itu adalah keyakinan orang, kepercayaan orang kepada kita atau kedua belah pihak ya. Jadi nggak perlu
ribet-ribet, nggak perlu waktunya, bisa langsung jadi. Itu yang ibu alami. Jadi kisahnya begini, yang mulai pertama dengan Jerman dulu ya. Dengan Jerman itu ibu kebetulan kenal ada murid Yari School yang nenek sambungnya itu orang Jerman. Jadi sempat ketemu sama dia, ya dia datang ke sini sebentar waktu itu, dia kebetulan dia ke Padang. Habis itu dia lihat sekolah, terus kan dia udah tahu program dari cucunya, dari orang tuanya, dari yang orang Jermannya kan bapaknya kan. Nah, terus dari situ dia terkesan sekali dengan Yari School ini gitu kan. Akhirnya kita sempat ngobrol lah, dia seorang guru kan. Nah, terus dia tawarin ibu, kalau ibu ke Jerman kan, ibu juga tiap tahun ke Jerman kan. Nah, kemudian pas ke sana ibu sempatkan, ya artinya itu juga ya sebenarnya kan orang tawar basa-basi, datang ya kalau ini, tapi kalau ibu iyain, ibu iya gitu. Nah, itu juga modal itu, ya modal itu. Habis itu ibu datang itu 7 jam loh dari Hamburg, ibu udah sampai di Hamburg, dari Hamburg 7 jam naik mobil, ibu ke sana pas waktu itu ulang tahun 100 tahun sekolahnya, sekolah ya Andre Gymnasium itu. Udah lama ya Bu ya? Iya, sekarang udah lebih ya 100 tahun. Jadi pas ibu datang di situ, mereka kan lagi ngumpul kan, 100 tahun itu ngumpul. Jadi ibu dikenalin, dikenalin, terus ibu diminta lah presentasi mengenai cerita lah tentang gimana kamu bikin sekolah gitu kan. Jadi pas gitu ibu ibu cerita aja, presentasi aja apa adanya. Nah, dia kaget kan, juga kaget, ada kagumnya juga. Kenapa? Kami nih sudah 100 tahun bikin sekolah nih rame-rame, kamu sendiri gitu kan, dengan segala keterbatasan gitu kan. Tapi akhirnya mereka ngelihat itu ada keyakinan sama ibu. Tekad dia ngelihat kan, ada dia keyakinan sama ibu, ini orang bisa kalau diajak kerja sama nih boleh lah gitu kan. Akhirnya ibu direkturnya nawarin melalui yang nenek tadi kan, yang guru tadi, yang nenek murid ini, dia bilang gimana kalau kita berpartner? Ya ibu senang sekali, langsung jawab iya ya. Karena apa? Masa orang Jerman ngajak kita dari Padang, kota sekolah kecil ya, yang sekolah dibikin untuk anaknya kan, kan sekolah ibu bikin kan untuk Yari. Nah, jadi kan seperti itu. Akhirnya mereka telepon ke Kementerian Pendidikannya ya, itu kan kalau sekolahnya di Chemnitz, itunya di Bonn. Jadi mereka bilang boleh, gimana kemungkinannya, kami punya ide begini untuk berpartner dengan sekolah. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2011. 2011 ya. Belum gabung sih. Iya. Habis itu dia bilang ada, bisa katanya kan. Jadi mereka lah ada pendanaan dari mereka gitu, untuk support program kita ya. Jadi kalau partner school ini salah satu programnya itu pertukaran pelajar, student exchange. Ya. Habis gitu kita ngisi, ibu disuruh isi formularnya, diisi, kemudian mereka terima. Jadi 2012 ibu ke sana bawa 2 siswa. Ibu sama 2 siswa. Ya kan 2011 tuh 2012 ke sana. Bawa 2 siswa. Kebetulan itu Yari, yang satu lagi itu Anissa, yang cucu beliau ini. Berdua kan? Pas berdua. Nah, anak itu kan juga presentasi di situ, jadi ikut mereka belajar di situ di kelas. Kegiatannya di sana. Iya, kegiatannya. Habis gitu mereka disuruh presentasi mengenalkan sekolahnya, Kota Padang gitu, Sumatera Barat, Indonesia dari segala sisi, dari segi pendidikannya, kebudayaannya, kulinernya.
ya Itu yang kita kesehatan presentasikan. di presentasi sama Yari sama Anissa waktu itu. Nah, tapi mereka luar biasa kan. Ya artinya good tim ya Bu, iya, berdua. Iya berdua dan mereka bagus, presentasinya juga bagus. Nah mereka juga lihat kan di depan siswa-siswa mereka dan itu kita diliput loh oleh TV-nya Sachsen itu ya, itu kan provinsinya Sachsen itu kita diliput di TV, masuk koran gitu kan. Jadi inilah sukses lah. Jadi yakin akhirnya mereka tawarkan kapan kamu kesini dengan rombongan. Akhirnya di 2013 berangkatlah kita itu dengan itu kali kedua ya Bu? Kali kedua, kali keduanya 15 orang siswa ya, dan ada guru satu, ada guru, terus juga ada orang tua juga yang waktu itu ikut ya. Oke. Sukses lah itu, kita diundang di acara yang itu tetap ya masuk TV, di koran gitu, diwawancara lah anak-anak nih. Kemudian anak-anak ini juga penampilan ya. Kemudian mereka juga diundang ke parlemennya ya, kayak DPR-nya gitu lah, kota, provinsi, sampai ke kanselirnya itu, ke parlemennya tingkat nasionalnya itu kan di Berlin. Akhirnya diundang. Nah, anak-anak ini juga mengesankan, mereka bertanya, aktif gitu kan, luar biasa anak-anak. Karena beda budaya ya, iya, Asia dan Eropa. Iya, gitu aktif, kan. aktif anak-anak kita. Ya, habis gitu mereka sampai di itu juga diundang wali kotanya. Jadi itu luar biasa. Nah, yang terkesan lagi gurunya itu bilang, ya, tanpa Yari School, kami juga nggak nyampe nih ke kanselir. Kalau kanselir itu kan kayak perdana menteri ya, atau presiden ya kita agak susah juga ya Bu di sana. Iya, mereka untuk sampai ke sana iya, tidak ada kepentingan itu. Ini kan sekolah dari Padang jaraknya 10.000 kilometer mengunjungi kita, pengen ketemu, pengen lihat kayak gimana sidang kabinetnya. Jadi anak-anak ikut. Dan screening masuknya itu luar biasa juga ya. Ilmu baru juga. Ilmu baru buat mereka juga. Jadi pokoknya mengesankan lah mereka di parlemen provinsi itu aktif, anak-anaknya bertanya kan. Akhirnya juga ada kunjungannya ke itu ke pusat budaya, terus kulinernya juga bikin keju. Iya, bisa bikin keju ke pusatnya. Iya, jadi ekonomi susunya. Terus ngolah kejunya seperti apa? Benar. Jadi menarik banget Bu. Iya, jadi dari sapi itu apa aja dibikin kan. Museum juga ya Bu? Museum juga banyak lah programnya itu ya. Oke, jadi setelah itu berjalan ya 2014 mereka ke sini. Oh, ya. Pertama kali Ibu? Jerman. Pertama kali Jerman. Jadi ya udah kan sukses nih. Kita ke sana sukses, mereka ke sini sukses. Ibu mulai di 2014 itu mikir Finland. Nah, Finland kan sekolah dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Gimana ya kalau kita berpartner? Ya, jadi kan tadi cara berpartnernya dengan itu resmi dengan Kementerian Pendidikannya, dengan tidak ribet, bisa hanya ibu pribadi langsung. Mereka yakin, mereka lihat ya bahwa kalau anak mereka kesini juga bisa dapat belajar dari kita ya budaya, mereka menambah wawasannya juga ya. Terus ya ibu mikir karena Finland, jadi kebetulan adik ibu suaminya profesor ya dia orang Jerman, dia profesor di Universitas Hamburg. Jadi dia punya dia tinggal jadi kalau libur rumah keduanya di Finland karena buat dia sangat menarik sekali orang Finland nih. Jadi Finland ini orangnya itu dia bukan orang Islam, tapi hidupnya Qurani, hidupnya Islami. Itu ada tahun beberapa tahun itu mereka ada penelitian di Amerika itu bahwa Finland ini negara yang mengalahkan Arab nomor 1 ya, yang
dia juga sejahtera dan Quraninya tuh si Islaminya tuh itu dia yang sesuai dengan Al-Quran, itu dia nomor satu. Di sana, Nah ya, Bu. iya. Nah, akhirnya gitu. Jadi ibu melalui mereka, ibu bilangin, ibu pengen dengan sekolah Finland gimana. Nah, dia lihat sekolah di Finland tuh ada Eno School. Nah, kenal sama Urpo. Pas Urpo kita kontak, dia sangat senang. Nah, dia sambut, welcome itu 2013 setelah kita dari Jerman ya, Bu. Dari Jerman langsung 2014 langsung kita ke sana. Ya, ibu bawa 2014 itu ibu bawa 12 siswa. 12. Ya. 12 ini dari semua tingkat gitu. Dari kelas 5 sampai kelas 12. Ya. Jadi 12 orang 2014 langsung. Ya. 2015 mereka datang. Ya. 2016 harusnya kita ke sana. Ya, ibu skip karena Yari dia lulus SMA kan, dia mau masuk universitas, waktunya bentrok. Jadi ibu urus Yari, jadi itu di skip. Tapi 2017 dia tetap datang ke Indonesia. 2018 kita lagi datang ke situ. Iya. Kemudian 2019 mereka datang. Oh ya, terakhir itu. Datang. Jadi mereka datang. Mereka datang 2020 harusnya ibu ke sana. Tapi 2020 ibu nggak bisa ke sana, COVID. Nah, jadi dipending. Jadi punya utang mereka kan, punya utang satu. Ya, harusnya kita ke sana. Nah, sebaliknya dengan Jerman. Kalau Jerman tadi kan 2013 kita yang rombongan, 2014 dia ke sini, 2015 dia kita ke sana, 2016 dia ke sini, 2017 kita ke sana, 2018 dia ke sini, 2019 kita ke sana, 2020 stop lagi, kita punya utang. Jadi akhirnya kan udah ibu ditanyain setelah 2023, sih gimana? Jadi luar biasanya tuh baik Jerman atau Finland, ibu setelah COVID itu ibu belum berani menanyakan tentang kelanjutan. Kenapa? Ya kita harus siap ya untuk setelah COVID. Mungkin dari penyakit udah enggak, tapi ekonomi jadi ibu masih ini, dan ibu nggak mau bicara itu menanyakan lewat email, lewat telepon gitu. Ibu maunya ibu datang gitu. Tapi ibu baru rencana datang, yang di tahun ibu rencana datang itu, dia malah ngontak ibu Jerman, Finland pertama. Sih, kalau kamu nggak siap juga ke sini, kita lagi ke sana gimana? Dia yang menawarkan ya. Kenapa? Antusias banget. Iya. Kenapa katanya? Karena kalau agak lamanya anak-anak orang tua udah nanya-nanya. Nah, kalau kita lamain lagi nanti terputus nih. Mereka yang khawatir. Ibu sambut, oke, nggak apa-apa. Kata ibu, kalian datang. Ya, berarti dia udah datang dua nih kan? Nah, kalian datang. Oke, habis gitu. Baru seminggu ibu mengiyakan, kan harusnya kita yang ke Finland, Jerman yang ke Padang. Ibu baru seminggu iyain, ditelepon ibu dari Jerman. Sih gimana kita kelanjutan ini kita? Gimana masih mau lanjut kan? Karena kami nih udah siap. Terus bilang, oh iya senang sekali. Tapi kan Finland udah keiyain datang ke Padang. Sementara Jerman mau lagi kan bentrok. Akhirnya gimana ya kata ibu kan? Disusun. Tapi pas waktu ibu datang ke Jerman, mau ngomongin detailnya, dia nawarin si 2025 itu Chemnitz ini terpilih sebagai kota budaya se-Eropa. Sebaiknya kalian yang kesini. Jadi banyak anak-anak kalian belajar. Bisa lihat ya Bu, segala macam budaya di sana. Ya, akhirnya ibu kesana, ya ibu iyain. Tapi begitu, jadi gimana nih? Ini udah tadi klop lah. Jadi kita yang kesana, Finland yang kesini. Klop. Tapi ternyata orang Finland bilangin
ini orang Jerman bilangin krisis karena masalah perang Ukraina. Jadi Stop terpending dulu. terpending, akhirnya Finland datang sini, makasih kunjungan balasan kita lagi ini ke Finland. Ya, Bu, ya. Jadi begitu aja cara gimana mengalir aja, mengalir kayaknya, aja. ya. Dan yang paling penting tuh orang tuh percaya sama kita. Benar. Dia yakin bahwa dia juga bisa belajar juga dari kita, ya. Dan itu sampai sekarang Alhamdulillah ya Bu, berjalan terus. Iya. Dan dari dengar cerita Ibu, kayaknya mengalir Iya, aja ngalir gitu aja. ya Bu. Gitu. Iya. Maksudnya gini, dua belah pihak sama-sama dapetin yang Iya. kita belajar budaya mereka seperti Iya, apa, mereka iya. pun juga belajar Iya. budaya kita seperti Iya. apa gitu Iya. kan. Jadi artinya mereka harus menyadari orang tuanya juga gurunya ya. Jadi kalau anak Jerman ke sini, bukan Jerman yang dia bawa ke sini, dia Iya. hidup dengan cara kita di sini. Benar. Nah, kalau kita anak ke sana. sana, dia tidak Belajar. kadang pula dia bawa jangan ingat nasi padang sampai di sana. Susah. Gitu ya. Nggak akan ada Iya, Bu. iya. Makan rendang pun Iya. mungkin berapa hari cuma tahannya. Iya, iya. Oke, itu emang amazing sekali Bu. Karena pertukaran pelajar ini sungguh sangat menjadi salah satu peminat untuk siswa itu banyak sekali. Iya. Miss Tia pun di primary dari grade 3 itu Iya, Ibu. iya. Karena kan dari awal pembelajaran bahasa Jerman di grade 3 ya Ibu. Iya. Udah banyak yang Iya. bertanya. Iya. Kenapa ke Jerman? Ngapain harus ke Jerman? Nah, ceritalah karena kita ada partner di sana Iya. begini-begini. Iya. Nah, kebetulan kemarin kita bazar kan Bu tahun Iya. lalu kedatangan Finland Finland, ini iya. gitu kan. Iya. sangat tertarik malah Iya. gitu Iya. kan ingin. Nah, Iya. itu makanya salah satu program yang sangat bagus sekali. Iya. Jangan kan anak bisa pun tahu. Iya. Ya, ada waktunya. Terus ini Bu, sebelum kita kan kurang dari 6 hari lagi kan Iya, lihat iya. Ibu tadi mau berangkat ke Finland. Nah, kalau ini menurut Ibu nih apa aja nih yang harus kalau kita mau berangkat ke Finland? Ini kan pasti beda musim gitu Iya, ya. Bu. Apa iya. aja perlengkapan yang harus disiapin Jadi untuk semua peserta nih? pertama itu persiapan mentalnya kan. Nah, itu harus Mental betul. fisiknya, Iya. mental fisik dan juga sarananya gitu kan, kebutuhannya. Jadi anak-anak yang mau baik ke Finland atau ke Jerman itu kan kita prosesnya udah berapa bulan sebelumnya ya. Ini juga kita udah 6 bulan sebelum ini kita udah urus visa juga kan. Jadi persiapan fisiknya, jadi itulah yang Ibu harapkan kan, dan itu memang udah udah terjadi ya, bahwa anak-anak itu setelah dengan pertukaran pelajar itu ya memang dia berubah ya, ada perbaikan karakternya itu tuh ya, pembentukannya itu. Jadi kalau misalnya siap fisiknya dulu ya, yang penting tuh kita tanamkan, Ibu selalu tanamkan, kalau kalian mau ikut ya, perut nggak boleh kosong. Ya artinya apa itu, mereka harus benar makan. Jadi Ibu bilangin makan itu pakai otak, nggak pakai lidah, nggak pakai rasa. Kalau lidah ya itu makanan mak aja yang enak. Iya. Ya, tapi kalau pakai otak ya, pakai otak, saya harus makan apa yang ada ya porsinya, terus juga gizinya ya. Habis itu juga nggak enak itu karena perlu ya kita makan. Terus kan mereka juga waktu makannya juga harus dijaga gitu kan. Itu secara fisik. Jadi kenapa? Coba dibayangin, misalnya kita nih kan berangkat sekarang 24 orang nih. Satu aja ada yang misalnya sakit ya, atau nggak semangat ya. Terus misalnya kalau dia sakit, Ibu harus urus dia yang sakit kan. Sementara nanti ini pesawat harus berangkat, kereta harus berangkat. Terus gimana? Nggak bisa. Jadi mereka udah ditanam itu, alhamdulillah ya, udah berapa kali kita pergi ya bolak-balik ini ya, alhamdulillah itu nggak aman. Malah ada nih waktu itu siswa dia sakit ya, ada penyakit sebenarnya, H-1 baru dikasih tahu Ibu. Tapi Ibu bilangin ya, udah kita berangkat aja karena dia nggak boleh capek. Mamanya tuh bilang dia pengen anaknya ikut, tapi dia sembunyiin.
ininya dia baru pindahan ke Yari ya, itu anak SMA waktu itu. Jadi H-1 dia kasih tahu, ibu kaget, tapi mau gimana? Kan nggak mungkin kan semua proses udah diurus, sudah tinggal berangkat. Jadi ibu tanamin aja ke anak itu yang seperti ini, bahwa satu aja kalau kita nggak ikut aturan, satu aja kita secara fisik nggak siap, ya secara mental nggak siap, semua gagal. Tapi alhamdulillah sampai balik pun nggak ada dia sakit. Ya, nah, itu jadi karena kecemasan tadi mungkin kali ya Bu. Iya dia cemas, dia penyakitnya itu memang ada hubungannya. Tapi ya dijalanin nggak kerasa capek itu, nggak ada cemasnya itu ya. Karena apa? Dia enjoy kan. Dan juga kita jelaskan. Jadi itu secara fisiknya, secara mentalnya juga gitu. Jangan sampai di sana ingat emaknya, ingat bapaknya, ininya. Yang parah tuh anaknya nggak ingat orang tuanya. Dia menikmati orang tuanya yang nelpon Bu Esi tengah malam. Bu Esi katanya tadi anak tuh botolnya hilang katanya, padahal udah diselesain. Terus Bu Esi ini lagi yang ketinggalan. Punya partnernya, punya host family-nya. Ya Allah mama, kamu sombongnya kata Bu Esi. Tengah-tengah malam ini telepon Bu Esi hanya untuk mau menyelesaikan masalah anaknya, padahal masalah itu udah selesai. Ngapain kalian kirim anak kalian sama Bu Esi ke sini kalau kalian juga mau menyelesaikan masalah? Padahal Bu Esi bawa dia ke sana untuk supaya dia bisa mandiri, bisa jadi secara tidak langsung pembentukan karakternya di sana ya. Bisa mandiri sendiri. Iya, dan itu lebih cepat karena nggak ada nih orang tua yang ini. Kalau nggak kan udah kebiasaan sama orang tua. Kan mereka juga harus ikut rules host parents-nya di sana ya Bu. Kalau yang biasanya agak lambat maka sekarang harus agak cepat. Nah, jadi kalau sarananya itu kebutuhan mereka bawa tuh nanti hari Senin nih H-3 ya. Kita tuh cek itu koper anak. Jadi betul-betul anak tuh udah belajar ya. Kalau jalan jangan banyak bawaannya, jangan pulang kurang. Terus kebutuhannya cukup. Misalnya jangan bajunya tebal tapi enggak menahan dingin gitu kan. Tetap dingin. Jadi kan itu harus harus di anak-anak tuh belajar gitu ya. Berarti di Finland sekarang musimnya winter gitu? Enggak, masih summer. Tapi udah mulai nanti akhir Agustus itu udah mulai herbs bahasa ininya, bahasa Indonesianya apa tuh, musim gugur, bahasa Inggrisnya autumn ya. Ingatnya kalau zaman herbs ya. Itu udah mulai kuning-kuning, merah-merah. Senang sekali melihat itu. Lagi cantik-cantik. Cantik banget itu Ibu. Nah, Finland tuh luar biasa juga, menyenangkan ya Finland itu. Orang tuh hidupnya dengan alam ya. Karena misalnya ya Bu, lihat-lihat di media sosial juga kan. Kehidupan orang-orang Finland itu, mereka itu lebih banyak kayak berladang, beternak gitu. Rumahnya luas. Rumahnya seperti ini aja Ibu, sederhana. Yang penting hangat gitu kan. Cuma terasnya luas. Dia juga punya pantai, danau kan. Dia rata-rata mereka juga di pinggir danau ada punya pantainya mereka. Tapi habitnya di sana memang terkontrol kayaknya. Jadi gini, kalau orang Finland itu sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat matanya, kebaca hatinya. Jadi dia tadi Qurani tadi itu Islami, ya Islamic Index tadi itu. Islamic Index yang paling nomor 1 tinggi itu ya Finland ya. Dan negara yang terbahagia juga itu Finland. Jadi di mereka tuh hidupnya tuh dengan alam, ya. Jadi dia mikirin gimana orang setelah saya. Jadi kalau di situ rumah ini nggak ada kunci. Benar Ibu. Ya, adanya gang aja. Iya, Misya mau konfirmasi itu karena baru 2 hari yang lalu Misya lihat di salah satu media sosial itu nggak sengaja lewat. Katanya rumahnya ini tidak dikunci, dibuka aja, udah sampai dia di seperti living room gitu. Tapi memang luas gitu, luas. Jadi garasinya kebuka, semua alat-alat, ada mobil, ada motor, ada alat-alat stick golf,
Iya, mereka nggak mau itu. Jadi kalau intinya apa ininya filosofinya, kenapa nggak pakai kunci? Dia mikir di Finland itu kan negaranya apa banyak danau, 200 ribuan danaunya ya. Habis itu penduduknya 5,5 juta. Jarak rumah tuh paling dekat tuh 0,5 kilo. Nah, jadi kalau itu suka ada angin, suka badai, salju. Kalau musim dingin tuh -40. Ya, salju itu sampai ke atap ya. Jadi kalau dia pintunya dikunci, kalau orang kena badai, kena hujan ya, atau misalnya kalau pintu dikunci, kalau dia haus dia nggak bisa minum. Ya, kalau dia lapar, jadi kayak gitu kalau nggak sebegitunya memikirkan orang. Bukan yang tinggal di rumah aja ya Bu ya. Enggak, orang di luar. Ya, orang di luar untuk di luar. Jadi gitu. Terus juga di situ budayanya itu ya setiap RT lah atau RW gitu. Ya, itu mereka ada kayak bungalow itu mereka bikin. Di situ di bungalow itu tuh untuk umum. Ya, itu ada kayu bakar, ada tungku, ada peralatan dapurnya, sampai ada garam, ada minyak gitu. Lengkap dia taruh di situ, ada selimut. Jadi kalau orang kena badai, ya dia ada tempat berteduhnya, dia ada tempat memanaskan badannya. Kalau dia haus, ada tempat dia untuk masak. Tapi setelah itu berlalu, ya mereka akan kayunya tadi kepake, ya yang udah siap pakai kan, dia potong lagi, dia taruh. Kalau digantinya, orang setelah saya gimana? Jadi kayak gitu. Itu pembelajaran dari itu sana ya Bu, untuk anak-anak kita di sana, budayanya mereka. Jadi kayak gini juga ada perahu, ya perahu itu kalau ada orang yang butuh perlu dia pakai, tapi dia taruh lagi di situ. Ya, dan dia nggak ada orang pencuri, gitu, nggak nyuri orang di situ. Itu makanya Ibu tertarik mau ke Finland. Itu dengar cerita Ibu aja, aduh greget banget sih jadinya. Dan itu juga dari cerita Ibu adalah salah satu bentuk pendidikan karakter atau belajar lah. Jadi anak-anak kita yang ke Finland bisa belajar. Pertama nih tadi tanggung jawab. Kita nggak mikirin diri kita sendiri. Kita harus mikirin gimana setelah itu kan Qur'ani banget kan. Itu nggak ada ilmu itu Ibu, itu memang harus experience itu. Makanya ini enak sekali kalau ke sana. Karena cerita Ibu aja udah greget itu. Terus asiknya lagi nanti anak-anak tuh ya, mereka tuh di sana, mereka pokoknya mereka belajar semua ya, mereka ngalamin semua, ngunjungin semua itu dengan pendidikan dari PAUD-nya sampai SMA ya, ke universitas juga kita nanti tuh. Universitas gimana dia mengelola makanannya protein misalnya dari belalang. Nah itu nanti anak-anak tuh belajar tuh, kita kunjungan ke universitas yang bagian biologinya gimana. Padahal kita kaya kan dengan bahan alamnya. Untuk itu SDA kita. Nah itu gimana diolah secara sains, mereka itu jadi makanan yang protein tinggi gitu, diolah misalnya spagettinya dibikin juga dari hewan ini yang sumber protein tinggi kan. Habis itu juga dengan budaya ya, terus dengan keseniannya anak ikut nonton juga, ada konser mereka itu. Terus juga mereka juga belajar alat-alat musik mereka, terus kunjungan gimana pengolahan sampah untuk ekonomi, sumber ekonominya. Terus ke industri kan bikin sana kayu kan, terus bikin kertas. Terus juga anak-anak belajar juga nanam pohon. Jadi pohon anak-anak yang ditanam tahun 2014 nah itu tahun berapa nanti mereka panen tuh, 60 masih ada ya, 46 tahun lagi. Terus mereka juga yang bagusnya tuh perpustakaannya tuh karena di Finland itu kalau musim winter itu malam aja tuh yang panjang. Jadi orang banyak di rumah kan, mereka perlu baca, jadi mereka banyak baca. Banyak baca itu kalau misalnya perlu buku, tinggal telepon ke perpustakaan nanti diantar. Gitu ya Bu. Fasilitasnya tuh bagus ya. Anak nggak ada cerita anak nggak sekolah karena nggak ada yang ngantar. Kalau anak nggak sekolah, ya
karena nggak ada antar dijemput sama taksi. Wow. Nah, jadi seperti gitu orang itu fasilitas ininya ya. Terus juga ke kesehatan, nanti kesehatan kita juga kunjungin rumah sakitnya, ya kita juga berinteraksi. Terus juga nanti di sekolah anak-anak juga masuk ke kelas, juga belajar. Yang menariknya di Finland tuh, yang di ya sama Yari juga kan yang kita persiapkan tuh ya ibu belajarnya dari mereka ya. Gimana anak nih kita siapin anak untuk hidup ya. Jadi nah itu agak beda dengan sistem pendidikan kita, mungkin itu yang kita harus adopsi ya. Kalau ini anak-anak itu diberikan siap hidup pertama untuk hidup dia sendiri, dia harus bisa masak. Ya, jadi di situ dapur sekolahnya tuh lebih canggih dari bintang 5 kita. Wow. Hotel bintang 5 kita ya lengkap. Jadi nanti anak ada kesempatan juga masak bersama di sana di dapur sekolahnya. Kemudian juga pertukangan. Jadi karena di Finland itu penduduknya 5,5 juta, kalau bangun rumah harus bangun sendiri, nggak ada tukang. Iya, makanya banyak kayu ya. Iya, makanya banyak kayu dan mereka udah bikin katalognya, ya. Katalognya itu udah ada ukurannya dan udah ada tinggal beli aja, tinggal pasang kayak Lego. Bongkar pasang. Lego tinggal pasang. Nanti baru itu ya bapak rumah tangga dengan ibu rumah tangga mereka bekerja untuk bikin itu. Ikut ini aja kan, ikut petunjuknya aja. Nah, nanti baru dibantu tukang kalau instalasi listriknya, instalasi airnya, kayak gitu. Jadi anak-anak itu ke tempat pengelolaan sampahnya juga ya. Jadi ya semua inilah dan agama juga mereka berkunjung juga ke situ kan. Kalau di Finland itu Katolik mereka ya, banyaknya itu ya, makanya ini. Ya, tapi dia Islami, agamanya Katolik tapi mereka Islami ya. Iya, misalnya bisa beradaptasi dengan keislaman kita ya. Dari cerita ibu itu memang semua yang dilakukan di sana itu sangat menarik dan itu memang membentuk karakter anak-anak kita. Silakan dulu minum ibu. Oke. Nah, jadi semua yang udah kita jalani dari 2012 ya Bu ya, bolak-balik Finland, Jerman, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Mudah-mudahan sampai nantinya juga bisa. Yang Jerman menarik lagi tuh, kan udah dengan bolak-balik udah mereka udah yakin kan. Nah Ibu yang terakhir itu waktu 2019 Ibu diskusi sama direktur sekolahnya. Ibu bilang gimana kita evaluasi yuk program kita nih. Menurut ada nggak kemanfaatannya buat kalian? Buat kami jelas bermanfaat. Oh iya, gimana kita tingkatkan kerjasama kita nih lagi, kata ibu. Nah, apa dia bilang? Boleh nggak anak-anak saya kirim sekolah ke sini? Jadi kan susah kalau anak-anak mau sekolah SMA ke sana kalau nggak ikut orang tuanya nggak bisa. Karena apa? Mereka tuh untuk mereka bisa diterima sekolah tingkat SMA nih ya, universitas beda, dia udah dewasa kan. Dia harus punya izin tinggal. Izin tinggal, tapi izin tinggal baru bisa diberikan sama kedutaan di Jakarta, kedutaan Jerman di Jakarta, kalau dia udah dapat sekolah. Jadi kan artinya nggak bisa kan, nggak bisa kalau nggak ada orang tuanya di situ. Nah, ibu bilangin, kalau mau boleh nggak anak kelas 10 dia di high school SMA, 11-12 dia di Jerman. Ininya kelebihannya kalau mereka di sana. Kalau mereka tamat lulus di SMA di Jerman, mereka tuh nggak perlu student college, walaupun kita orang Indonesia kan. Nah, student college ini setahun, itu persamaan lah pelajaran SMA-nya itu. Jadi bahasa Jerman, terus kalau dia IPA, matematiknya, fisiknya, biologinya gitu kan. Nah, itu harus lulus, nanti dia baru bisa masuk universitas. Kalau tergantung nilainya bisa masuk kemana, ya, dan itu biayanya besar, bayar. Kalau di universitas
universitas itu nggak bayar, Oh. sekolah nggak bayar. Ya. Dan kalau kita lulusan Jerman, student college nggak perlu, bisa langsung. Jadi hemat 1 tahun kan. Ya. Nah, dan juga anak nggak stres kalau 1 tahun itu mereka datang ke Jerman langsung belajar mandiri Iya. begitu. Nah itu stres. Jadi udah ibu udah kirim 2 orang waktu itu, udah kirim paspornya Iya. ininya, ngurus untuk itu, mereka udah bersedia. Tapi karena COVID nggak Iya. jadi. Mudah-mudahan berlanjut nanti berlanjut ya lagi, Bu. ya. Kita jemput lagi. Iya. Gitu. Oke Bu, terakhir Ibu mau ini apa sih Bu sedikit pesan untuk anak-anak kita yang akan berangkat ke Finland nanti di minggu depan itu Bu? Ada pesan-pesan Ibu yang untuk perjalanan kita yang ya ini first time ya Bu dari COVID yang terhenti, ini first time, apa pesan-pesan untuk anak-anak ini? Pesannya itu ya, mereka pertama ya siap fisiknya, ya siap mentalnya, siap juga bawaannya. Ya, karena apa? Itu kita detail harus mempersiapkan semuanya. Benar. Ya, karena perjalanan kita ini panjang. Ya, berangkat 13 sampai 17 Agustus nanti. Pas berapa jam sebelum kalian upacara di sini. Jadi kita berangkat tanggal 13 itu ke Pekanbaru. Ya, dari Pekanbaru kita nginap di Pekanbaru, terus kita ke Singapura. Dari Singapura ya malam ya, terus juga kita juga berapa jam di Singapura, habis itu terbang besok paginya, ya, jadi kita nggak bisa keluar juga, waktu itu nggak cukup, apalagi kita rombongan besar kan, susah ininya bawa koper lagi karena kita belum check in kan. Nah, check innya ke Finland itu tanggal 14, terus kita lewat Istanbul, ke Istanbul juga nunggu di Istanbul, baru ke Helsinki. Dari Helsinki kita naik kereta dari bandara ke Tikurila, dari Tikurila ke UNSU itu ada 5-6 jam di kereta ya. Di kereta. Habis itu udah malam kita sampai di malam itu jam 11-an sampai di UNSU. Kita harus ke Uimaharju itu ada setengah jam sampai sejaman lah, 45 menitan lah. Ya, berarti udah tengah malam ya. Itu udah tanggal 17. Ya, pas di sini udah mulai upacara, beda 4 jam kan. Nah, sini udah subuh. Ah ya. Jadi jadi mereka harus mempersiapkan ininya, dan juga mereka udah mempersiapkan semua detail ya. Mereka juga akan presentasi memperkenalkan budaya semua ya, sekolahnya, kotanya, provinsi Indonesia dengan segala budaya ya, terus apa kulinernya ya. Jadi itu mereka mempersiapkan diri juga, mereka juga ada pertunjukan nanti ya, kesenian ya. Terus ya mereka juga harus punya catatan ya, ibu udah tugasin juga mereka seperti kalian ini kan, ini medsos sekarang kan. Nah, jadi mereka juga siap masing-masing dengan bidangnya, ada yang nanti yang meliput dengan pendidikan, kegiatannya, yang alamnya, yang budayanya. Nanti kita juga cari jamur, ya, cari. Pulang ya, Bu. Iya, kalau panjang perjalanan itu ya, busuk ya. Harus datang sendiri ke sana. Siap, ditunggu undangannya, Bu. Nanti yang ngundang Urpo. Aduh, yang bawa ibu. Oke, terima kasih Bu untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Sungguh luar biasa sekali teman-teman, karena Misha sendiri baru dapat cerita langsung dari Besi ya, ini baru ini. Kemarin-kemarin masih pengalaman-pengalaman dari teacher yang udah pergi sama ibu, dan memang amazing sekali experience di sana. Tunggu undangannya nanti ya ibu. Oke. Misha ucapkan Ibu, semoga perjalanan minggu depan berjalan dengan baik sesuai dengan planning, berangkat dan kembali dengan selamat dengan tim ya Ibu. Happy dan enjoy di sana. Happy enjoy di sana, bawa juga happy ke sini ya, bawa pengalaman yang lain lagi itu ke sini. Jadi kita bisa juga tahu gimana di Finland nanti. Oke. Untuk episode 1 ini terima kasih banget Ibu kedatangannya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya.
Semoga dari podcast pertama ini bisa berlanjut lagi untuk hal-hal baik lagi. Nanti kalau misalnya kita butuh informasi yang lebih lanjut, kita boleh ya Bu, pastilah, lagi ya Bu. pasti. Oke teman-teman. Itu perbincangan Mistia hari ini dengan Ibu Esi bagaimana tentang program student exchange di Yari School. Semoga nanti kita semua warga Yari dan jika ada teman-teman yang berminat nanti boleh kita sharing bareng dan info-info juga dengan Ibu Esi. Untuk hari ini Mistia akhiri dulu. Thank you so much for watching and jangan bosan untuk nonton podcast kita karena stay tune, akan ada next episode-nya yang lebih menarik lagi, yang lebih oke lagi experience-nya, yang tentu dengan narasumber yang benar-benar keren banget gitu. Oke, bisa akhiri. Thank you so much everyone. Good afternoon and see you. Bye bye.